Walaupun kita melihat rilis survei masih tetap bertahan meletakkan pasangan Anies Caimin di nomor 3 atau katakanlah nomor pincit, tetapi tampaknya rakyat sama sekali tidak peduli dengan itu. Bagi rakyat sekarang dia punya keyakinan kelihatannya bahwa yang akan menjadikan Anies Caimin menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan bukanlah lembaga survei. Yang akan menjadikannya adalah suara rakyat yang dikumpulkan di TPS-TPS nanti. Rugi besar negeri ini kalau orang sebaik Mas Anies Baswedan kemudian dipinggirkan atas nama kekuasaan, atas nama ketidaksenangan, atas nama kecemburuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberinya kita izin untuk bisa bertemu kembali dalam kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita semuanya selalu mendapatkan rezeki yang halal sebanyak-banyaknya atas ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita 5 tahun ke depan untuk periode 2024-2029 mendapatkan pemimpin negara kita yang benar-benar berhati ikhlas, berhati tulus, pro kepada rakyat. Sahabat BN, sekarang ini kita melihat dari 3 paslon atau pasangan calon Pilpres 2024 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, pasangan Amin atau Anies Caimin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, terlihat dari hari ke hari sungguh tidak terbendung dukungan rakyat kepada mereka. Walaupun kita melihat rilis survei masih tetap bertahan meletakkan pasangan Anies Caimin di nomor 3 atau katakanlah nomor pincit, tetapi tampaknya rakyat sama sekali tidak peduli dengan itu. Bagi rakyat sekarang dia punya keyakinan kelihatannya bahwa yang akan menjadikan Anies Caimin menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan bukanlah lembaga survei. Yang akan menjadikannya adalah suara rakyat yang dikumpulkan di TPS-TPS nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jadi bukan hasil survei, bukan lembaga-lembaga survei yang menentukan jadi presiden atau wakil presiden atau tidaknya Anies Caimin. Yang menentukannya adalah hasil pemungutan suara di TPS nanti. Karena itu, tentu saja saat ini rakyat Republik Indonesia yang pro kepada perubahan khususnya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar pasangan Amin
mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan rakyat di seluruh negeri ini untuk menjatuhkan pilihannya kepada Anies Caimin nanti di bilik suara. Dan juga tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, rakyat bermohon agar terhindar Pilpres khususnya pemilu pada umumnya dari berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang haus kekuasaan, yang tidak bertanggung jawab, yang menghalalkan segala cara. Sahabat BN, kenapa sekarang ini kalau kita perhatikan kemana-mana Anies Caimin berkunjung, dia dinanti atau ditunggu atau disambut oleh rakyat ratusan ribu, bahkan jutaan. Kenapa ini sampai terjadi? Sekali lagi tampaknya memang karena rakyat Republik ini sekarang sangat membutuhkan, sangat mengimpikan, sangat mengidamkan yang namanya perubahan kepada yang lebih baik. Kenapa rakyat Republik Indonesia ini membutuhkan benar perubahan itu sekarang? Karena mereka tentu telah melihat betapa memprihatinkannya, menyedihkannya kondisi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi selama ini, yang penuh dengan ketidakadilan, yang penuh dengan berbagai bentuk rekayasa di dalam mereka. Para orang-orang hebat, hakim-hakim itu memutus perkara yang dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK beberapa hari lalu melalui putusannya yang menampakkan secara faktual bahwa di MK selama ini sungguh benar terjadi berbagai pelanggaran yang sangat di luar etik. Pelanggarannya bukan pelanggaran biasa, tapi pelanggaran etik berat, sehingga sampai Ketua MK yang namanya Anwar Usman, yang adik iparnya Presiden Joko Widodo, yang pamannya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo, diberhentikan atau dicopot oleh putusan MK dari jabatannya sebagai ketua MK. Kalau rakyat sempat tidak percaya kepada putusan MK di dalam dia nanti memutus sengketa pemilu, dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di negara kita ini. Sekaitan dengan ini, kita agaknya perlu mengamini apa yang pernah beberapa waktu lalu disampaikan oleh seorang tokoh negara kita, yang harus kita akui dia telah sangat banyak memakan asam garam politik di negeri ini, Priyo Budi Santoso. Priyo Budi Santoso dalam suatu kesempatan terus terang menyampaikan bahwa rugi negeri ini, rugi bangsa ini, rugi negara ini jika menyingkirkan orang baik sebaik Anies Baswedan. Priyo bicara panjang lebar, mendalam, dan penuh makna dalam kesempatan itu.
kita perlu mendengar penyampaian Priyo Budi Santoso ini, dan saya akan tampilkan penyampaian Priyo Budi Santoso itu pada kesempatan ini. Saudara sekalian, negeri kita ini beruntung telah melahirkan dua putra bangsa terbaik. Kita menilainya sebagai bapak bangsa. Siapa dia? Adalah Bung Karno dan Pak Harto. Kita bisa berdebat 1001 malam, pasti semua mengakui itu, lepas dari kekurangan dua beliau. Setelah dua pemimpin bangsa yang besar ini, presiden dan pemimpin negeri ini, kita selalu mendoakan agar mereka ini mendapatkan berkah turunan kebaikan dari kedua bapak bangsa ini. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti perhelatan 2024. Hari ini kita semua menyaksikan negeri kita, saya setuju dengan Rahma, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita berada pada lorong gelap yang mencekam, yang kalau kita biarkan, saya termasuk khawatir. Saya dulu pernah selama 4 periode di parlemen merasa khawatir tidak secemas ini terhadap situasi terakhir. Meskipun banyak juga kemajuan-kemajuan, tapi dibanding dengan ancaman gelap, situasi gelap di depan mata kita, utamanya adalah perpecahan negeri, saya wajib mengatakan sebagai keluarga besar kami, mengatakan bahwa kita cemas di titik yang di ubun-ubun kita. Itu kenapa kita selalu berdoa di situasi yang sulit semacam ini. Kita membutuhkan seseorang, mungkin terlalu mengimpi kalau kita mengatakan dia Mesias atau juru selamat. Kita membutuhkan itu, saudara sekalian. Kita membutuhkan figur yang kita anggap bisa kita pasrahkan, bahwa figur itu nanti kelak bisa memimpin kita semua melewati masa-masa yang sulit itu. Di sini saya berbangga, salah satu kader terbaik kami, Mas Anies Baswedan, alhamdulillah tersanding Gusti Allah Subhanahu wa taala, beliau telah diantar mulai di pintu takdir sebagai satu-satunya calon presiden yang sudah resmi diumumkan dan mendapat tiket loh itu. Rugi besar negeri ini kalau orang sebaik Mas Anies Baswedan kemudian dipinggirkan atas nama kekuasaan, atas nama ketidaksenangan, atas nama kecemburuan, atas nama keinginan-keinginan yang mengkhawatirkan katanya. Saya mengenal beliau utamanya ketika kami sama-sama aktif di Gajah Mada dulu. Saya termasuk yang bersaksi terhadap siapapun mengatakan bahwa khawatir terhadap Anies Baswedan itu terlalu di pojok kanan. Saya ingin beritahukan kesaksian kami ketika kami masih bersama-sama dulu masa-masa muda itu. Anies Baswedan, saya nilai, kita menilai sebagai kawan yang tahu kiprahnya ketika awal-awal sebagai aktivis ya. Saya anggap kajian nilai sebagai orang yang paripurna berbicara tentang kebangsaan. Kurang apa? Bebet, bobot, bibit. Kakek beliau semua kita tahu adalah salah satu tokoh pahlawan kusuma bangsa yang dihormati. Kalau kemudian ada kekhawatiran akan membawa negeri ini kemudian ke pojok yang kanan, pertanyaannya pojok kanan yang mana? Bahkan beliau sendiri, bagi kami yang keluarga muslim, rata-rata misalnya, saya mohon maaf Mas Anies, biasanya kemudian kita wajibkan anak-anak kita untuk berjilbab misalnya. Beliau biasa saja, bahkan untuk setingkat itu kita menghormati posisinya itu. Terus sekalian, hari ini tokoh Anies Baswedan yang merupakan keluarga besar kita dalam posisi yang tidak mudah. Bacaan saya dan bacaan saya tidak pernah salah, Mas Anies. Saya telah mencium gelagat selama sekian periode saya di gedung parlemen. Saya tahu tentang tekliwernya politik setidaknya. Saya bisa membawa apa yang terjadi. Sekarang posisi Mas Anies tidak mudah karena situasi dan banyak jeglongan jebakan yang ada.
Masih banyak duri-duri depan kita. Padahal tokoh lain tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa begitu? Wallahu a'lam bishawab. Biasanya Mas Anies, tokoh besar itu akan lahir lewat situasi yang sulit dan tidak mudah. Tepuk tangan. Biasanya pemimpin besar itu yang diinginkan dan diharapkan oleh situasi kenegaraan, situasi lingkungan tanah airnya ialah melewati masa-masa, melewati situasi-situasi yang penuh onak dan duri. Baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, saya berpandangan, mudah-mudahan ini cuma ini, nanti tiba saatnya orang-orang yang banyak diem, termasuk saya dan banyak kawan lainnya, pada saatnya silent majority akan tidak terbendung lagi untuk menyampaikan halalan toyiban, hak dan yang diperlukan untuk menyelamatkan negeri yang kita cintai ini. Hanya itu, saya tidak bisa mengatakan banyak. Saya belum saya bukan menjadi tim suksesnya Mas Anies Baswedan. Tapi saya sampaikan hati kecil saya. Saya pernah menjadi ketua Dewan Pembina, para mantan-mantan kepala desa dan perangkat desa secara nasional, dan kami masih rajin ber-WA-an untuk itu. Silent majority, suara arus bawah, presidennya para kepala desa. Saya tahu apa yang mereka lakukan dan tertuju pada siapa. Tokoh Anies Baswedan kelak akan tidak terbendung ketika sudah tiba saatnya. Insya Allah demikianlah ya, Merahma Sarita, saya kira itu sedikit saja yang saya sampaikan. Nanti kelak suatu hari, saya tidak tahu kapan waktunya, kita dan kawan-kawan yang silent majority akan menyampaikan yang perlu kita sampaikan sebagai muadzin untuk mengingatkan situasi kebangsaan kita. Sahabat BN, sungguh sangat menyentuh apa yang disampaikan oleh Priyo Budi Santoso ini. Dan memang harus kita akui sekarang ini tidak terbendung lagi dukungan rakyat kepada Anies Caimin. Dan memang harus kita akui, seperti apa yang dikatakan Priyo Budi Santoso tadi, rugi bangsa dan negara ini jika nanti tidak Anies Baswedan yang memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, mengingat betapa kondisi bangsa dan negara ini sekarang sangat memprihatinkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.